namanya sudah disebutkan. Oke, jadi nanti selanjutnya akan ada pemaparan materi sama Mas Imam mungkin sekitar 15 sampai 20 menit saja. Lalu setelah itu kita nanti akan adakan game yang seru nanti. Kalau ada jawabannya benar semua nanti ada hadiah dari kami. Ya, hadiahnya rahasia dong. Oke, selanjutnya nanti habis pemaparan materi, kuis nanti ada kalau ada pertanyaan bisa bertanyakan langsung sama Mas Imam. Oke, sekarang bisa dilanjutin sama Mas Imam ya. Iya. Oke, terima kasih Kak Sofia. Oke, selamat pagi teman-teman. Oke, tadi kita udah kenalan ya. Jadi Kak Imam menjelaskan sekali biasa sama dalam tadi terkait bullying. Oke, ini tolonglah pakai disimpan dulu sambil dengerin ya. Nggak boleh mainin HP, harus dengerin dulu ya. Oke, siap? Oh, bener kok, 10 sampai 15 aja. Aku sebelum bahas terkait bullying, aku tanya dulu ke teman-teman. Ada yang tahu nggak bullying apa? Coba katakan. Siapa yang benar sih? Coba, ayo. Aku dulu nih kalau mau katakan nih. Bullying itu apa sih? Ayo, siapa di belakang kan ngomong. Yo, siapa yang mau ngomong? Dibantu Kak. Yo, bullying ya, bullying. Karena juga ya tadi ya, bullying itu apa sih Kak? Coba. Oke, suka molor-molor dan ngejek. Kita kasih tepuk tangan dulu buat Kak. Bullying itu adalah sifat yang kita dimana suka molor-molor dan suka mengejek seseorang itu namanya bullying. Bullying itu maksudnya sifat yang buruk atau sifat yang baik? Jadi kita harus melakukan hal tersebut atau harus menjauhi? Menjauhi itu. Nah, langsung aja kita masuk ke pengertian dari bullying menurut Aziza. Itu disampaikan bahwasanya bullying diidentifikasikan sebagai perilaku agresif atau kerusakan yang sengaja dilakukan oleh individu atau kelompok, dilakukan secara berulang dan melibatkan perbedaan kekuatan dan kekuasaan. Jadi intinya bullying itu sesuatu yang dilakukan kayak kita itu mengintimidasi atau mengintimidasi seseorang, melecehkan ataupun membuat seseorang itu jadi takut kepada kita, jadi membuat dirinya menjadi down. Itu salah satu bullying dan itu merupakan suatu sifat yang buruk. Dan di sini korban bullying itu biasanya adalah mereka yang ini sih suka mendiam, ngobrol, suka diam, terus dia suka menyendiri, terus juga mungkin dia tuh intinya dia mendiam. Introvert itu bisa salah satu sifat yang menyebabkan seseorang ingin membuli dia, gitu ya. Next kan, ini ada jenis-jenis bullying. Coba aku mau tanya ke salah orang mau dibacain deh, biar gak ngantuk nih. Dari mana ya? Saya menjawab. Ada coba bacain Kak. Jenis bullying ada fisik, itu ada memukul, mendorong, dan menendang. Terus ada verbal, itu mengejek, menghina, dan memberi julukan ya. Terus yang relasional itu mengecilkan, menyebarkan rumor. Itu ada cyberbullying, itu bullying melalui media sosial atau platform online. Oke, bener banget, betul. Ini ya. Jadi yang pertama fisik. Fisiknya dia suka ngumpul ya, suka dorong temennya, terus suka mendorong temennya. Gak boleh ya, kalau bilang tuh ya itu salah satu sifat bullying secara fisik. Terus yang kedua ada verbal, mengejek, menghina ataupun memberikan julukan yang jelek ke temannya. Misal ngatain temannya dan kalimat dewa ataupun sering ngejelekin sifat dia dan sifat tubuhnya kah ataupun sifat apapun, itu kita gak boleh ya, maksudnya ke bullying. Ayo coba itu sendiri mana kayak gitu nggak teman-temannya? Enggak jangan ya. Terus yang ketiga rasional itu menunjukkan dapat menyebarkan rumor. Mungkin ya rumor itu rumor jeleknya ya, misal katain itu tuh si A dia gini padahal sebenarnya kayak gitu, itu kan rumor ya, sesuatu yang enggak benar. Itu maksudnya membuli dia yang tidak secara langsung, jadi kayak orang lain gitu nggak boleh. Yang terakhir itu saya bullying melalui media sosial atau platform online. Begini, teman-teman ini kan 12 semua kan? Punya media sosial semua? Teman-temannya misal kalau foto nih,
terus fotonya lagi main, terus kalian ngatain di komentarnya nggak boleh, ya nggak boleh di situ, nggak boleh itu masih membuli. Memang kita nggak tahu apa yang biasanya teman itu, tapi bisa aja mereka merasa kayak job apa sih kerja di platform online kan bisa aja lewat secara langsung lebih baik bisa. Next Kak. Ini ada faktor penyebabnya, gantian deh membaca deh. Kak Selfie boleh, Kak tanya apa Kak? Oke, internalnya ada yang berasal dari individu seperti jenis kelamin, kepribadian, extrovert lebih berpotensi, impulsif, bersifat mengganggu. Sifat mengganggu sering muncul akibat kondisi lingkungan yang kurang baik. Pelaku bullying biasanya tidak sesuai keinginan atau memikirkan dampaknya. Oke, terima kasih. Yang pertama yaitu faktor internal yang berasal dari diri sendiri, baik itu diri kelamin dan juga kepribadian yang terlalu over apa ya, selalu semangat itu terlalu semangat. Dia tuh kayak merasa bahwa dirinya itu yang paling apa namanya, paling tinggi, yang paling tinggi lah di satu forum. Jadi dia itu kayak aduh paling kekuasaan di sini. Jadi itu kayak apapun dia semena itu gak boleh. Ada nggak teman-temannya kayak gitu di kelas ini? Lupa gitu kan? Gak boleh ya, itu jadinya kayak mengintimidasi tadi ya. Yang kedua faktor eksternal, coba kalian tadi baca. Oke, berarti deh kamu dulu. Ya. Media sosial yang pertama konten tidak sesuai usianya, itu menyebabkan pelaku lebih mudah mendapatkan rasa malu atau Oke, yang pertama faktor eksternal lingkungan sosial. Lingkungan sosial, teman-teman kalau misal lagi join sini grup ya bersama teman-teman itu harus cari lingkungan yang positif. Jadi biar misal mereka itu memang tidak menebarkan hal negatif gitu ya intinya. Terus media sosial juga kalau bisa kita harus bisa isi manage antara mana konten yang positif mana yang negatif. Misal konten-konten kan banyak nih kayak hoax kah ataupun apapun yang negatif di media sosial ya. Jadi itu harus bisa kita netralisir aja lah. Jangan sampai kita meniru hal negatif tersebut. Apalagi mau menyampaikan ataupun mengajarkan ke teman-teman lainnya itu nggak boleh. Oke, next. Ini ada dampaknya. Dampaknya tadi kan banyak banget. Jadi sampingnya juga dia tuh kayak down, dari takut sama berkomunikasi sama yang lainnya. Ini ada beberapa yang lainnya. Yang pertama trauma itu dia itu cemas, stres, terus tidurnya juga susah. Itu kan kalau misal kita ngomong ke teman-teman pasti itu rasain kan. Contohnya Kak Imam mengintimidasi atau membuli si A. Nah, otomatis yang dirasakan si A itu pasti kepikiran, kenapa sih kok Kak Imam itu ngomongin aku kayak gini? Itu pasti bingung, gak bisa tidur gitu. Jangan sampai ada yang pernah lagi ada kan? Jangan sampai ya. Terus yang kedua, gejala rasa percaya diri tadi, rasa minder, terus dia nggak mau bergaul sama teman-temannya, kayak misal dia itu nih maunya tuh cuma gabung sama orang-orang itu aja. Bahkan mungkin di satu forum dia itu menyendiri aja gitu loh, nggak mau ngobrol, nggak mau berkomunikasi sama yang lain. Itu bisa aja akibat dari bullyingnya. Yang ketiga, gangguan kecemasan yang berhubungan sama trauma tadi. Dia itu cemas lah, intinya cemas karena sering dibully ataupun sering dikata-kata. Next. Selanjutnya ada depresi. Depresi di sini tadi ya hubungannya sama sosial, yaitu takut berkomunikasi ataupun takut bersosialisasi dengan yang lain. Terus penurunan prestasi akademik. Nah, kalau tadi kan udah gangguan tidur, nggak bisa tidur. Terus dia juga di kelas juga takut buat ngobrol-ngobrol, takut buat komunikasi. Nah, itu akibatnya dia tuh kayak belajar itu malas, akhirnya prestasinya menurun. Nah, itu selain dampaknya ke diri sendiri, tapi juga bisa dampak juga ke prestasinya juga. Jadi itu bullying itu benar-benar ini memang suatu hal yang kecil, tapi kalau misalnya memang itu bullyingnya membuat seseorang itu down, bisa aja memperparah ke kondisi yang lain artinya. Kedua, yang tadi ya, terakhir itu pemikiran bunuh diri. Nah, paham banget, ngobrol lagi. Pemikiran bunuh diri. Nah, ini bisa aja kata tadi, masa dalamnya menurun, nggak bisa tidur, terus dia isolasi mandiri, terus dia kalau punya teman, dia merasa dirinya itu nggak berharga, buat apa sih aku di sini, buat apa sih aku hidup. Nah, di sampingnya paling parah apa? Tadi teman bunuh diri. Jadi intinya poin highlightnya perlu kita garis bawahi, kita bunuh diri ya.
mudahnya yang kita rasakan apa? Misalnya kita membuli orang. Tadi apa? Good down, bikin orang good down dan juga bikin orang itu gak bisa fokus. Next. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya terkait pencegahan bullying. Menurut Wahani ini ada beberapa poin dari pencegahan bullying, ada 3. Coba diberi sama Kak Putri aja deh. Pencegahan bullying, 1. Pendidikan kesehatan tentang bullying. Ya. Sosialisasi tentang sebuah bullying melalui sekolah dan lingkungan, kemudian dengan remaja menjadi kebijakan dan edukasi. 2. Komunikasi keluarga. Komunikasi efektif dalam keluarga untuk membentuk perilaku positif, melarang orang lain yang baik atau menyelesaikan perilaku bullying. 3. Budaya anti bullying di sekolah, bentuk anti bullying di lingkungan sekolah, edukasi dan kebijakan sekolah untuk mencegah perilaku bullying. Oke, terima kasih Kak Naza. Ini yang pertama pendidikan ya. Pendidikan ini contohnya lagi ya. Kita perlukan, kita mendengarkan seseorang terkait edukasi yang akan disampaikan dan bullying ini, itu tujuannya jadi agar tidak terjadi bullying ataupun tidak semakin memperburuk atau meningkatkan angka bullying di Indonesia. Yang kedua, komunitas keluarga. Misal memang kita ya itu kita sendiri ya juga. Misal ada permasalahan ataupun ada suatu kekhawatiran, coba deh kita ngobrol sama-sama. Terus ke keluarga, biar apa? Jangan dipendam sendiri. Nanti kalau lama dipendam jadinya sakit. Satu lagi itu budaya bullying di sekolah. Di sini bisa kita terapkan dari teman-teman sendiri ya. Jadi teman-teman sebayanya, bisa ngobrol-ngobrol, terus bisa nongkrong-nongkrong, jangan sampai kita bahas hal yang negatif itu ya, supaya tidak terjadi bullying itu. Oke, next. Nah, ini ada peran orang tua dan juga peran guru, baik itu di rumah maupun di sekolah. Yang pertama dari orang tua, itu dalam mengajak anak berbicara tentang pengalaman mereka di sekolah dan perhatikan tanda-tanda perubahan perilaku. Jadi orang tua di sini itu tidak hanya berperan ke kehidupan di rumah aja ya, tapi kalau misal memang anak-anak itu kelihatannya kayak ada perubahan, suka menyendiri ataupun dia itu suka ngomongnya kasar, ngomongnya nggak teraturan, coba deh orang tua itu di situ harus berperan agar mencegah atau agar memastikan bahwa anaknya itu tidak mengalami ataupun melakukan bullying tadi gitu ya, karena kan pasti nantinya juga bakal jadi orang tua nih, jadi bisa diterapkan dan bisa diajarkan ke anak-anaknya. Terus kalau guru yaitu memonitor interaksi siswa di kelas, di area umum dan online segera ditindaklanjuti laporan bullying dan lakukan intervensi yang tepat. Jadi di sini guru fokusnya di lingkungan sekolah. Misal memang melihat ada tanda-tanda ataupun ada perilaku bullying yang signifikan, itu tugas guru yaitu langsung mencegah ataupun melakukan tindakan pencegahan ataupun agar bullying itu tidak semakin tinggi dan semakin berburuk di sekolah itu. Gitu. Oke, untuk itu sih pengertian dari bullying dan juga faktor penyebabnya. Terus tadi ada bagaimana kita pencegahannya dari bullying. Nah, sebelum diakhiri nanti akan ada sesi game ya, betul ya? Sesi game yang benar-benar seru sih. Jadi kalau teman-teman udah mendengarkan dan akhirnya kita akhiri dengan sesi game ya buat mengecek apakah teman-teman sudah memahami dan juga mendengarkan dengan sebaik-baiknya dari pemaparan materi tadi. Oke, ini ada kalimat penutup yaitu bullying adalah tanggung jawab bersama. Jadi bukan perorangan ataupun bukan tugas kelompok, tapi memang ini tugas semuanya. Jadi kita harus bersama-sama buat menghilangkan hal itu. Kita semua memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan inklusif. Setiap tingkatan bullying terus segera ditindaklanjuti dan kita harus terus mendidik peserta didik tentang pentingnya saling menghormati. Bullying, oke, kita tutup dari kata ini sih. Jargon ya? Mau jargon? Bagi jargonnya itu, misalnya kakak bilang bullying, jawabnya no. Kalau misalnya kakak bilangnya no bullying, baru jawabnya yes, dibalik aja ya. Siap? Bullying? No. Bullying? Yeah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, adik-adik masih semangat ya ini? Masih. Tapi kok jawabnya agak lesu ya? Coba sekali lagi.
kami kita menjadi korban bullying. Nah, apa sih yang harus dilakukan oleh kita? Kita harus melawan apa diamin aja kan? Oke, Mas Imam mau ditangkap dulu atau langsung jawab? Dijawab aja deh. Oke. Kalau misal kita dari korban bullying, kita harus diem atau kita harus melawannya. Tadi kan sudah disampaikan bahwasanya salah satu faktornya itu dari faktor diri sendiri dan juga lingkungan. Jadi memang misal kita itu terkena bullying, dan kalau misalnya kita diem kan tentunya dari orang lain yang membuli kita kayak semakin jadi gitu. Usahain kita tetap ini harus melawan. Kalau bisa kita pasti punya teman yang lainnya nih. Kita cerita ke teman, terus biar kita punya teman yang lainnya buat bantu melawan yang membuli tadi. Jadi jangan sampai orang yang membuli tadi itu ini menjadi terus semakin membuli orang-orang yang lainnya, gak kita aja. Jadi bikin orang yang membuli itu down, yang punya kita yang down. Itu sih. Tuh, apakah dari Mbak Putri ada feedback atau pertanyaan lagi? Cukup. Oke, dari yang lainnya, apakah ada yang mau ditanyakan? Silakan angkat tangan. Oke, malu-malu ya. Oke, sekarang kita mau main game aja buat bentuk evaluasi dari apakah tadi kalian itu ngomong sendiri atau memperhatikan. Jadi kita main game ya. Jadi gamenya ini isinya nanti soal-soal. Nanti akan dipandu sama Mas Bayu yang akan memencetkan jawabannya. Nanti saya yang akan memandu kalian untuk menjawab. Nanti kalian yang menjawab tinggal sebut ABC-nya aja atau yang tersedia nanti bisa ditunjuk. Oke? Oke. Mas Imam mau duduk ya? Ya. Oke, ini ada game tadi yang udah saya jelaskan tadi ya. Ini kan ada join the game, ada namanya, mau dikasih nama apa ini teman-teman? Apa? Apa? Ya sepakat mau dikasih nama apa? Ya. Oke, sini ya. Maksudnya bisa diisi namanya Siti. Oke. Namanya Fadil ya, iya. Oke, sekarang siap-siapnya ini waktunya hanya sekitar 5-6 detik aja. Nanti harus cepet jawabnya. Oke. Nanti sanksinya ya depan sama belakang. Nanti yang depan nomor 1, misal nanti yang belakang nomor 2, nanti kebalikannya lagi. Oke. Oke, bisa dimulai Mas Bayu? Yuk. Tunggu dulu ya. 2, 1. Nih. Oke. Apa? Biru. Oke. Ya. Oke. Ayo, yang depan.
Selanjutnya. Jujur kan? Kayak apa ini? Apa ini? Apa ya? Dipikir yang benar biar tidak sampai tadi. Biru aja. Oh ini kalian pilihnya sesuai warna favorit. Oke, next. Pertanyaan ke-8. Yuk, apa? Ya, itu tidak lagi 9. Jelas. Dua pertanyaan lagi. Oke, pertanyaan terakhir ini buat kelompok yang belakang ini harusnya benar ini. Yuk, next. Tanya aja dulu. Semangat. Yuk, semangat. Biru. Oke, biru. Lagi. Oke. Sudah selesai ya. Jadi dari tadi dari 10 nomor soal itu salah satu. Jadi adik-adik mungkin sudah bisa menerima materi dengan baik ya. Bisa dilanjut lagi cover PPT yang awal. Oke, sambil dulu dilanjutkan. Adik-adik semua sudah paham ya materinya? Oke, jadi tadi evaluasinya berarti juga sudah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kami. Nah, sebelumnya di sini ada Mbak Rara sebagai observer dan juga fasilitator. Tadi belum kenalan ya? Coba saya ikut Mbak Rara, Oke, jadi sebelum saya menyampaikan kesimpulan pada edukasi hari ini, Mbak Rara akan menyampaikan bagaimana jalannya edukasi pada pagi hari ini. Apakah ada kekurangan, apakah ada
pemateri dan materi-materi yang disampaikan oleh Mas Imam tadi. Kira-kira tadi paham semua nggak? Atau masih bingung-bingung? Paham ya? Iya. Tadi belum punya acara, tapi adik-adiknya juga ada yang mengikuti. Ada beberapa yang mau sendiri juga main hati, tapi tadi sudah bisa ingatkan. Ada yang aktif bertanya terima kasih. Lalu untuk yang main materinya, untuk materinya juga cukup kompleks. Adik-adiknya tadi juga tidak memperhatikan juga berapa. Untuk pematerinya juga baik dan moderatornya juga sangat-sangat baik. Oke, cukup Bella. Oke, sudah terima kasih. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Iya, sekarang saya akan menyampaikan kesimpulan pada pagi hari ini edukasi. Jadi, bullying itu merupakan tindakan yang sangat-sangat negatif buat kita semua. Entah itu dari kalangan anak, dewasa, remaja, terutama remaja ya, itu sering banget terjadi pembulian. Itu bisa mengakibatkan dampak psikososialnya, fisiknya, dan juga mentalnya adik-adik. Oke, sebelum menutup, kita jaga bareng-bareng dulu ya. Ada satu yang mau pimpin jargon ke depan. Kalau nggak mau, jaga bareng lagi ini kalau nggak kalah. Iya, yang belum aja ya tadi ya. Siapa? Iya. Ini banyak. Oh, Mbak Linda, sama Mas Imam di sini. Oke, tiga. Ini kata aku nih ya. Oke, dipimpin Mbak Linda kayak tadi sama Mas Imam juga, ya. Bullying? No. Ya. No bullying. Yes. Ya, oke. Dipimpin Mbak Linda. Teman-temannya bisa mengikuti. Ya. Ya, iya bareng. Dua. Dua. Tiga. Bullying? No. No bullying? Yes. Oke. Bisa dikembali. Alhamdulillah ya teman-teman, acara pada pagi hari ini sudah selesai. Teman-teman habis ini bisa pulang ke rumah dengan selamat, tidak boleh apa tadi bullying. Oke, saya cukupkan. Terima kasih atas antusiasnya untuk mengikuti acara pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.